Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini saya mau ganti bantalan bak kayu nih ya. Maksudnya kayu nih, bantalan kayu ya. Ini buat bak mobil. Jadi ini udah lapuk nih ya. Tuh yang bagian tengah yang udah lapuk, udah patah lagi. Ini ya, ini udah ada gantinya. Ini kan asli panjang bantalannya. Saya ukurkan 460 cm nih ya. Cuman untuk nyari kayu yang sepanjang itu kalau di material susah, kecuali kalau kita pesen ya, kalau inden ya itu bisa, tapi kalau kita dadakan beli itu nggak ada. Nah terpaksa ini belinya 2 batang ya, nanti kita sambung, dipotong nih ya, tuh sisanya tuh ya. Karena kalau langsung beli satu lonjor tuh panjangnya 460 tuh nggak ada ya, jadi harus pesen. Nah ini sebenarnya udah beli sendiri, beli 2 potong 2 batang ya, ini saya potong nih, nanti gampang, nggak apa-apa, disambung nggak apa-apa. Nah cara pemasangannya nanti kita lepas dulu ya. Nah biar aman nanti jangan lupa roda diganjel ya, itu yang depan udah saya ganjel. Nah nanti caranya seperti biasa ya, videonya udah banyak sih caranya. Belper dilepas ya, kalau enggak dikendorin. Ini belper saya lepas semua tuh ya, tuh di bagian sebelah sana ya udah simpen nih. Kenapa saya lepas? Karena gini, ini yang bagian belakang ini ada besi kayak gini nih, kanan kiri, istilahnya telakopnya nih, sama yang ini yang depan. Jadi saya berani lepas ya. Tapi kalau misalkan nggak ada kayak gini ya, itu jangan dilepas, dikendorin aja, semua dikendorin. Nah, nanti kita dongkrak baknya, baru kita ambil ya. Ambilnya dari belakang, nggak bisa dari depan, soalnya kalau di depan tuh kan ada kabin, jadi harus dari belakang. Ini ya, belnya udah lepas semua. Sekarang jangan lupa, ini kan yang sebelah kiri, yang sebelah kanan bel jangan dilepas, kendorin aja. Nah, ini untuk cara dongkraknya bisa langsung bagian tengah box ya, atau depan belakang ya, terserah ya. Langsung dari tengah-tengah nggak apa-apa, bisa ya. Ini saya dari ini yang depan udah saya siapin dongkraknya nih. Langsung tengah-tengah juga bisa ya, cuma saya mau pakai 2 dongkrak nih. Yang belakang ya, yang di dongkrak nanti boxnya bukan chassisnya ya. Jadi dongkraknya nggak harus depan belakang, nggak harus ya. Videonya udah banyak sih, yang tengah-tengah langsung nggak apa-apa, tengah-tengah box itu ya, depan ban belakang nih. Cuma saya mau pakai 2 dongkrak nih, soalnya yang pakai 1 dongkrak tuh udah banyak tutornya. Pokoknya kalau misalkan nggak ada telakop kayak gini ya, kanan kiri tuh belnya jangan dilepas, takutnya nanti pas diangkat geser, wah bahaya. Dikendorin aja kalau cuman ganti ini ya, kecuali kalau ganti bak ini ya nggak harus lepas, tapi kalau cuman ganti kayunya nggak usah dilepas ya. Ini selepas karena apa? Karena ada pengamannya nih, kanan kiri depan belakang, jadi aman. Ini nyampe naik ya, ini kan renggang. Kalau udah renggang, nah nanti kita ambil dari belakang, tarik. Jadi masang atau ngelepas dari belakang. Kalau dari depan nggak bisa ya, ada kabin. Nah, kayak gini ya. Sekarang tinggal yang depan ini. Langsung tengah-tengah juga bisa sih, kalau mau ya. Banyak videonya, ini cuman buat tutor aja ya. Kalau pakai 2 dongkrak kayak gini, dongkrak kayak gini ya, pelan-pelan aja. Bukan udah angkat kan. Sekarang tinggal yang belakang. Sebenarnya kalau dari tengah cepet tuh, langsung keangkat bareng-bareng ya. Kan tuh kan, nih kan udah renggang itu kan. Tapi masih kurang tinggi, biar tinggi nanti kita lepas, tarik dari belakang.
tapi masih agak kurang tinggi ya. Kita dongkrak lagi. Jangan lupa ya, banyak didongkrak. Sorry, diganjel. Ngomongnya belepetan. Efek udah lapar kayaknya. Tuh ya, kan udah renggang. Ya, kalau udah kayak gitu, kita keluarin ya dari belakang. Tuh ya, bisa kita lihat tuh kayunya tuh udah kapuk nih. Udah kayak tanah nih. Nah ini kan kanan kiri diganti, caranya satu persatu ya, maksudnya biar aman nih. Yang belakang juga patah tuh ya. Ini kelihatan bagus, cuman udah kopong ya tengahnya nih. Tuh, kayunya kayak gini. Nah kan sekarang saya mau ganti yang baru nih. Ini tinggal masukin aja, masukin ya dari belakang ke depan nih ya. Itu kan kaunya udah kepasang ya. Sekarang baru kita turunin ya dongkraknya nih. Depan belakang ya diturunin. Nah, itu kan gampang bro, nggak susah nggak. Tuh ya. Nih, tuh kan. Ini bekasnya nih. Ini. Kalunya udah pada lapuk tuh. Sekarang untuk behel chassisnya tinggal kita pasangin. Yang penting ini caranya ya, pokoknya kalau misalkan nggak ada kayak gini nih, kan kadang-kadang juga nggak ada nih. Nah, ini buat pengaman kanan kiri ya, biar chassis maksudnya bahannya nggak geser ya. Kayak gini, misalkan nggak ada, untuk behel ini, behel chassisnya itu jangan dilepas, cukup kendorin nyampe berat atas ya. Atau enggak dilepas nggak apa-apa, cuman salah satu atau dua ya, depan belakang dan dilepas kendorin aja. Tunggu misalkan nggak ada telakopnya ya, nggak ada besi U-nya. Tapi ini kan tadi ada besi U-nya, jadi aman. Saya berani buka semuanya. Soalnya kan nggak mungkin kegeser. Nah, soalnya cuma naik turun, jadi aman ya, nggak mungkin ngengguling. Tapi kalau nggak ada telakopnya kayak gitu, ya ini sisain dua ya, depan belakang, yang penting kendorin. Ini maksudnya biar kita waktu kita kerja aman.
soalnya kan ini gantinya satu persatu. Nah, ini kan udah selesai yang sebelah kiri. Nanti saya pasang dulu nih, cuma jangan kenceng ya. Setelah dipasang kita tinggal gantian buka yang sebelah kanan ya. Soalnya sama ya, sama pada ini. Jadi bagian dalamnya tuh udah lapuk, luarnya kelihatan bagus tapi kopong ya tuh, yang itu kan lapuk tuh. Ini ya cara mengganti bantalan kayu kayak gini ya. Ini tinggal pasang pelpernya ya. Nanti jangan lupa kalau udah selesai pastikan yang kenceng ya, jangan kendor. Soalnya ini kan nanti kalau buatan muatan berat biasanya nih suka nggak kenceng biasanya ya, walaupun kita kayak sama juga kayak pelper. Harusnya kalau udah habis ganti per atau habis ganti bak kayak gini, kalau pas ada muatannya kita kencengin lagi nanti biar maksimal ya. Ya udah selesai, tinggal kita pasang pel tasisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.